Jangan sampai kita melihat guru-guru kita dari sisi ekonominya. Ada guru-guru kita yang sisi ekonominya lemah. Ada guru-guru kita yang keadaan ekonominya miskin. Jangan sampai kita membandingkan kita dengan guru-guru kita dari faktor keilmuan. Guru-guru kita hanya lulusan SD, sedangkan kita lulusan S3, lulusan S1, S2, S3, bahkan kita jadi profesor sekalipun. Jangan sampai di dalam hati kita meremehkan guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Ingat, keistiqomahan mereka mengalahkan segalanya. Istiqomahnya mereka akan mengalahkan segalanya. Apapun yang kita miliki, itulah milik mereka hakikatnya. Karena yang ada di dalam hati guru-guru kita, kesuksesan kita adalah kesuksesannya, kesedihan kita adalah kesedihannya, kehebatan kita adalah kehebatannya, kekayaan kita, semuanya yang kita miliki adalah kekayaannya. Karena yang ada di dalam hati guru-guru kita adalah kesuksesan kita. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan kita hakikatnya. Oleh sebab itu jangan sampai sedikit pun ada pemikiran buruk jelek terhadap guru-guru kita. Karena kesuksesan kita adalah bentuk dari kasih sayangnya, kecintaannya kepada kita. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ القادر الجيلاني لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi 'alik ya qaiman bila zawal ya mughdiran bila mithal wal alhamdulillah wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuri fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim.
الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متئني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على عبده الرحمن يقبل توبتي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Hud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا تجرمن ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا
والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi. Dan Kanjeng Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, la yajrimannakum shiqaqi, dan janganlah kalian berbuat dosa shiqaqi, karena berselisih denganku, karena tidak senang kepadaku, ayyusibakum, nanti akan ditimpakan kepada kalian mithlu, semisal seperti ma asaba qauma Nuhin, apa-apa yang ditimpakan kepada kaumnya Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam, au qaum Hudin, atau apa-apa yang ditimpakan kepada kaumnya Kanjeng Nabi Hud alaihissalam, au qaum Shalih, atau apa-apa yang ditimpakan kepada kaumnya Kanjeng Nabi Shalih alaihissalam. Wa ma qaum Lutin minkum biba'id, dan tidaklah jauh apa-apa yang ditimpakan itu kepada kaumnya Kanjeng Nabi Lut di antara kalian. Jadi musibah, azabnya Allah tidak jauh dari kaumnya para nabi yang disebutkan tadi. Karena apa? Kaumnya para nabi yang disebutkan tadi, kaumnya Kanjeng Nabi Shalih, kaumnya Kanjeng Nabi Hud, kaumnya Kanjeng Nabi Nuh, kaumnya Kanjeng Nabi Lut, semua telah berbuat kezaliman. Wa ma hiya minadh zalimina biba'id, dan musibah itu, azab itu tidaklah jauh dari orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kaumnya Kanjeng Nabi Nuh, kaumnya Kanjeng Nabi Hud, kaumnya Kanjeng Nabi Shalih, dan juga kaumnya Kanjeng Nabi Lut, mereka semua termasuk dalam kelompok kaum yang berbuat zalim, dikelompokkan oleh Allah kepada kelompok orang-orang yang berbuat zalim. Jadi jangan sampai di masa sekarang apabila kita berselisih paham dengan guru-guru kita, tidak sependapat dengan guru-guru kita dalam hal perpolitikan, dalam hal kancah perpolitikan, dalam hal pemilihan kepala desa, dalam hal pemilihan bupati, wali kota, gubernur, tidak sama dengan guru-guru kita. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang melanggar syariat-syariatnya Allah, yang itu menyebabkan kita berbuat dosa. Jangan sampai perselisihan dengan para guru menyebabkan kita berbuat dosa. Jangan sampai ketidakpahaman atas suatu hal, jangan sampai kita menyebabkan kita berbuat dosa. Lebih baik kita bertabayun, lebih baik kita silaturahmi, menanyakan tentang hal yang belum jelas. Karena apa? Kalau antara murid dengan guru ada perselisihan paham, yang dikhawatirkan adalah Allah akan menimpakan musibah terhadap muridnya karena ketidakpahamannya terhadap apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Makanya jangan sampai kita ada sedikit pun berprasangka negatif, berprasangka buruk, suudzon kepada guru-guru kita. Ini dicontohkan
oleh kaumnya Kanjeng Nabi Syuaib, karena tidak sama status sosialnya, tidak sama di masyarakat, kekayaannya tidak sama, dari faktor ekonomi menyebabkan mereka berselisih paham dengan Kanjeng Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian mereka melanggar, dan itu yang menyebabkan mereka berbuat dosa. Wastaghfiru rabbakum, dan beristighfarlah kalian, meminta ampunlah kalian rabbakum, kepada Tuhan kalian, kepada pengatur kalian. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, sesungguhnya pengaturku, rahimu wadudun, maha penyayang dan maha pengasih. Wadud, pengasih. Jadi Allah itu tatkala menerima taubat dari seorang hamba, pastinya di dalam ayat-ayat suci Al-Quran digandengkan antara at-tawwabur rahimun, maha penerima taubat dan juga maha penyayang. Itulah Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Wadud. Setiap kita berbuat kesalahan, Allah menunggu kita. Tatkala hambanya yang berbuat salah, berbuat dosa datang kepadanya dengan berjalan, Allah menyambutnya dengan berlari. Tatkala hambanya datang dengan sejengkal, Allah menyambutnya dengan sehasta. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Qalu, berkata kaumnya Kanjeng Nabi Syuaib, ya Syuaibu, wahai Kanjeng Nabi Syuaib, ma nafqahu katsiran, tidaklah faqih, faham, mengerti katsiran, banyak, mimma taqul, tentang apa yang engkau katakan, dari apa-apa yang engkau katakan. Wa inna lanaraka, dan sesungguhnya kami lanaraka, sungguh-sungguh melihat engkau fina, dari sisi kami, dhaifan, adalah orang yang lemah. Jadi Kanjeng Nabi Syuaib ini kalau dilihat dari sudut pandang kaumnya adalah orang yang lemah. Faktor ekonominya lemah, pengaruhnya lemah, tidak punya pangkat dan jabatan. Bukan seorang presiden, lemah. Bukan seorang gubernur, lemah. Tidak bisa mengubah kemungkaran. Walaula rahtuka, sampai mereka itu berkata, walaula rahtuka, seandainya engkau bukan dari keluarga yang terpandang, keturunan dari keluarga yang terpandang, la rajamnaka, sungguh aku akan merajam engkau, sungguh aku akan membunuh engkau. Jadi yang dipandang adalah kabilah-kabilah, termasuk Kanjeng Nabi Syuaib ini termasuk kabilah yang besar. Namun kalau dari segi ekonomi, dari segi kepangkatan, Kanjeng Nabi Syuaib ini adalah dhaif, lemah. Jadi tidak semua keturunan presiden akan jadi presiden. Tidak semua keturunan gubernur akan jadi gubernur. Sesuai dengan nasibnya masing-masing, usahanya masing-masing. Kalau tidak gara-gara keluarga besarmu, sudah aku rajam kamu. Itu yang disampaikan oleh kaumnya. Sangat durhaka kepada nabinya, kepada rasulnya. Wa ma anta alaina bi'aziz, dan tidaklah engkau wahai Kanjeng Nabi Syuaib alaina, atas kami, bi'aziz, kelihatan mulia, tidak ada. Kamu itu adalah orang yang lemah, rendah di hadapan kami. Sungguh lancang kaumnya ini, ya.
Qala dawuh Kanjeng Nabi Syuaib alaihissalam, ya qaumi, wahai kaumku, arahti a'azzu alaikum minallah, apakah keluarga besarku a'azzu lebih mulia alaikum atas kalian minallah daripada Allah? Pertanyaannya Kanjeng Nabi Syuaib. Jangan memandang aku, tapi pandanglah Allah Al-Aziz yang maha hebat, yang maha mulia. Apakah keluargaku di mata kalian, di hadapan kalian, di sudut pandang kalian lebih mulia daripada Allah? Wattakhadtumuhu, dan kalian menjadikan Allah wara'akum dzikri, di belakang punggung kalian, tidak menghiraukan Allah kalian, menyepelekan Allah kalian, menghinakan Allah kalian. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah, bima ta'maluna muhitun, dengan apa-apa yang kalian perbuat, muhitun, meliputi. Jadi kita tidak bisa lepas dari kekuasaannya Allah, tidak bisa lepas. Allah meliputi semuanya, dalam genggamannya Allah semuanya. Wa ya qaumi amalu, dan berkata Kanjeng Nabi Syuaib alaihissalam, wahai kaumku, a'malu, berbuatlah kalian sesuka kalian. Kalau tidak mau nasihat-nasihatku, tidak mau terhadap ajakanku, a'malu, beramallah kalian sesuka kalian, berbuatlah sesuka kalian, ala makanatikum, atas tempat-tempat di mana kalian tinggal. Inni amilun, sesungguhnya aku juga beramal sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Saufa ta'lamuna, kelak kalian akan mengetahui, mayyatihi adzabun, siapa yang akan didatangi oleh azab, yuhzihi, yang akan menghinakannya, wa man huwa kadhibun, dan siapakah dia yang berkata dusta. Jadi nanti ditantang oleh Kanjeng Nabi Syuaib, terserah kalian, mau terhadap ajakanku, gak mau terhadap ajakanku, silahkan. Berbuatlah sesuka kalian di tempat kalian bertempat tinggal, di mana kalian bertempat tinggal, dan aku juga begitu. Aku akan berbuat sesuai dengan wahyu yang aku terima dari Allah. Kelak kita melihat, saufa ta'lamu, kelak kita akan mengetahui, mayyatihi adzab, siapa yang akan didatangi oleh azab, yang tertimpa azab, yang menghinakan, yuhzihi, yang menghinakan, wa man huwa kadzib, dan akan ketahuan siapa dia yang telah berkata bohong. Wartaqibu, dan tunggulah oleh kalian, ini sesungguhnya aku ma'akum, bersama kalian, raqibun, juga menunggu. Kita lihat sama-sama nanti suatu hari azab itu akan menimpa siapa, menimpa aku atau menimpa kalian. Kita sama-sama menunggu. Walamma ja'a amruna, dan tatkala datang amruna, urusan dari Allah, keputusan dari Allah, yaitu azab, berupa azab dari Allah, najjaina, Allah menyelamatkan, diselamatkan oleh Allah Syuaiban, Kanjeng Nabi Syuaib, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang bersama Kanjeng Nabi Syuaib. Diselamatkan karena apa? Bi rahmatin minna, diselamatkan karena mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ahadatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin, dan menjadikan dan menimpakan kepada alladzina, orang-orang yang zalamu, yang berbuat zalim, as-sayhatu, yaitu menimpakan, menjadikan, fa asbahu, musibah itu, fa asbahu, maka menjadikan fi diyarihim, di dalam rumah-rumah mereka,
di tempat tinggal mereka jathimin, mereka mati dalam keadaan bergelimpangan. Ya. Jadi Allah akan menimpakan wa'adatil ladzina zalamu, Allah akan menimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim, yaitu musibah adab as-sayhat, adab musibah. Fa'asbahu, maka yang menyebabkan mereka di diyarihim, di rumah-rumah mereka, di tempat tinggal mereka, jathimin, mereka mati dalam keadaan bergelimpangan. Ada yang mati dalam keadaan duduk, ada yang mati dalam keadaan tidur, ada yang mati dalam keadaan berdiri. Ka'allam yaghnau fiha, seperti tidak pernah yaghnau fiha, bertempat tinggal mereka fiha, di dalam negeri itu. Ala, ingatlah, bu'dan, jauh dari rahmat Allah, limadyan, yaitu penduduk Madyan, kama ba'idat Samud, seperti yang terjadi sebelumnya terhadap kaum Samud, kaumnya Kanjeng Nabi Shalih alaihissalam. Sama, didatangkan azab berupa guntur. As-sayhatu itu azab berupa guntur, berupa kilat, berupa gemuruh yang kencang. Wa ahadatil ladzina zalamu sayhatu, jadi ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim as-sayhat, azab berupa bunyi yang kencang, berupa guntur, berupa petir, yang langsung membuat mereka di rumah-rumah mereka jathimin, mati dalam keadaan mendadak. Ada mati dalam keadaan duduk, ada mati dalam keadaan berbaring, ada mati dalam keadaan berdiri. Itu disebabkan karena mereka ditimpa azab berupa bunyi yang menggelegar, gemuruh, petir yang dahsyat, sehingga mereka mati dalam keadaan mendadak. Sama seperti yang terjadi pada kaumnya Kanjeng Nabi Shalih alaihissalam, yaitu kaum Samud. Sama, didatangkan gemuruh, didatangkan suara yang menggelegar, duar, langsung mereka mati bergelimpangan. Hati-hati, jangan sampai di dalam hati kita ada perselisihan dengan guru-guru kita. Karena guru-guru kita, para kiai, para ulama, para wali-walinya Allah adalah pewaris dari para nabi, khususnya pewaris dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketidakpahaman kita terhadap guru-guru kita, jangan sampai kita bersuudzon, berprasangka buruk kepada mereka. Tetaplah berprasangka baik, husnudzon. Kemudian teruslah belajar dan belajar sehingga kita paham apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita. Jangan sampai kita meniru kaum-kaumnya para nabi sebelumnya, kaumnya Kanjeng Nabi Nuh, kaumnya Kanjeng Nabi Hud, kaumnya Kanjeng Nabi Shalih, kaumnya Kanjeng Nabi Lut, yang diberi azab oleh Allah, yang dijungkir balikkan negerinya oleh Allah, yang dikirimkan angin yang panas, dikirimkan suara yang menggelegar sehingga mereka mati dalam keadaan hina. Jangan sampai kehidupan kita seperti yang ditimpakan kepada kaum-kaum yang tidak diselamatkan oleh Allah. Na'udzubillah. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keselamatan
dari Allah Subhanahu wa taala karena kita taat dan patuh kepada guru-guru kita, kepada para kiai-kiai kita. Ingat bahwa para guru-guru kita, para kiai-kiai kita adalah pewaris dari para nabi dan para rasul, khususnya pewaris dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kita juga punya karomah-karomah, kelebihan-kelebihan. Guru-guru kita juga punya kekuatan-kekuatan yang juga diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diberikan kepada para nabi itu adalah mukjizat. Kalau yang diberikan kepada guru-guru kita itu adalah karomah. Ingat, sehebat-hebatnya karomah itu semua karena keistiqomahan kita, keistiqomahan para guru-guru kita. Karena al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Makanya guru-guru kita, coba kita lihat, pasti mereka istiqomah. Guru-guru kita bangun jam 1 malam, jam 1 pagi, pasti istiqomah. Mendoakan dirinya, keluarganya, mendoakan santri-santrinya, mendoakan masyarakatnya, pasti dilakukan dengan istiqomah. Mendoakan sepenuh hati, penuh dengan cinta untuk dirinya, keluarganya, murid-muridnya, santri-santrinya, masyarakatnya, semua dilakukan secara istiqomah. Itulah wali-walinya Allah, itulah ulama-ulamanya Allah. Karena tidak ada karomah sehebat apapun melebihi dari keistiqomahannya. Apa-apa yang dilakukan dengan istiqomah akan membuahkan hasil yang luar biasa, lebih hebat dari 1000 karomah. Apabila kiai-kiai kita mengistiqomahkan suatu hal, itu akan mendapatkan beribu-ribu karomah. Kita sebagai santrinya melakukan suatu hal akan mendapatkan pula karomah, aliran-aliran karomah dari guru-guru kita. Makanya kita nggak boleh berselisih paham dengan guru-guru kita. Kita doakan guru-guru kita terus berada di dalam jalan Shiratal Mustaqim, jalannya Allah yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu para nabi, para wali, para sholihin. Jangan sampai kita menunggu dan menunggu. Apa yang kita tunggu? Adabnya Allah. Na'udzubillah. Jangan sampai kita melihat guru-guru kita dari sisi ekonominya. Ada guru-guru kita yang sisi ekonominya lemah. Ada guru-guru kita yang keadaan ekonominya miskin. Jangan sampai kita membandingkan kita dengan guru-guru kita dari faktor keilmuan. Guru-guru kita hanya lulusan SD, sedangkan kita lulusan S3, lulusan S1, S2, S3, bahkan kita jadi profesor sekalipun. Jangan sampai di dalam hati kita meremehkan guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Ingat, keistiqomahan mereka mengalahkan segalanya. Istiqomahnya mereka akan mengalahkan segalanya. Apapun yang kita miliki, itulah milik mereka hakikatnya. Karena yang ada di dalam hati guru-guru kita, kesuksesan kita adalah kesuksesannya, kesedihan kita adalah kesedihannya, kehebatan kita adalah kehebatannya, kekayaan kita, semuanya yang kita miliki adalah kekayaannya. Karena yang ada di dalam hati guru-guru kita adalah kesuksesan kita. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan kita hakikatnya. Oleh sebab itu jangan sampai sedikit pun ada pemikiran buruk jelek terhadap guru-guru kita.
Karena kesuksesan kita adalah bentuk dari kasih sayangnya, kecintaannya kepada kita. Kita sebagai guru juga berharap demikian. Apapun yang murid-muridnya lakukan, santri-santrinya lakukan, masyarakatnya lakukan, itu berhasil, itu juga menjadi keberhasilannya. Karena di dalam doa-doanya, guru-guru kita berharap keberhasilan itu dimiliki oleh murid-muridnya, santri-santrinya. Jadi nggak ada di dalam hati guru-guru kita mengharapkan sesuatu imbalan, tidak ada. Guru-guru kita melakukan itu semuanya dengan cinta, didasari dengan keimanan kepada Allah, didasari dengan cinta. Karena itu guru-guru kita telah mempraktekkan, telah membuktikan bahwa yang guru-guru kita sembah, yang guru-guru kita ibadahi adalah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Buktikan juga kepada kita sebagai santri-santrinya bahwa yang kita sembah selama ini adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita awali semua apa yang kita kerjakan dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.